Sebentar lagi SKD tahun 2024 untuk CPNS akan segera dilaksanakan. Teman-teman perlu tahu bahwa soal kedinasan 2024 itu mirip dengan soal CPNS tahun 2023 kemarin, yaitu TKP-nya mirip-mirip, pendek-pendek, dan semua jawabannya itu bernilai positif. Yuk teman-teman, kita persiapkan tes SKD tahun 2024 dengan mempelajari TKP model terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz. Spesial banget kita membahas soal TKP yang modelnya itu tidak terlalu panjang soalnya, dan opsinya itu pendek-pendek dan bener-bener semuanya teman-teman, dan sangat sulit untuk membedakan jawaban dari masing-masing pilihannya. Gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya dan kita mulai. Sebelum kita membahas soalnya, seperti biasa aku biasanya selalu memberikan tipsnya dulu, kurang lebih sama setiap video ya, yaitu pahami dulu konsep atau teori dari 6 subtes di TKP. Ada pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, TIK, jejaring kerja, atau anti radikalisme. Nah, kemudian teman-teman nanti harus cari tahu siapa kita di posisi soal tersebut. Ya, apa pekerjaan kita, posisi kita seperti apa. Kemudian nanti teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah masalah atau lebih dari sebuah masalah, teman-teman. Bisa satu atau lebih dari masalah yang ada di dalam soalnya. Kemudian teman-teman harus menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan wewenang dan posisi teman-teman. Nah, pilihlah jawaban yang paling baik atau bisa menyelesaikan semua masalah pada soal berdasarkan wewenang kita. Yang paling sulit kalau kata peserta kemarin adalah di TWK ya. Untuk soal TIU dan soal TKP rata-rata untuk TU Al Faiz sudah sangat aman banget. Nah, makanya kita akan coba kuatkan di TWK. Harapannya nanti TWK, TKP, TIU semuanya mirip dengan Al Faiz ya. Kalau kemarin cuma bilang TIU dengan TKP karena TWK-nya nalarnya lebih sulit lagi, maka kita harus belajar soal-soal model terbaru semuanya. Pokoknya kita akan fasilitasi teman-teman untuk konten-konten yang berkualitas. Oke, kita akan coba kerjain soal nomor 1. Soalnya pendek dan opsinya sangat-sangat menjebak. Anda adalah seorang guru di sekolah pedesaan dengan siswa yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Anda ingin membantu mereka mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di perkotaan. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? Oke, ini adalah model soal jejaring kerja. Yang pertama, A. Membuat rencana pelajaran yang mengandalkan internet dan meminta siswa mencari akses di luar sekolah. B. Menggalang dana dengan komunitas dan organisasi untuk membeli komputer. C. Bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun pusat sumber daya. D. Membentuk kelompok belajar peer-to-peer agar siswa dengan akses terbatas bisa belajar bersama siswa yang memiliki akses lebih baik. Membuat bahan ajar alternatif seperti modul cetak atau audio untuk siswa yang tidak memiliki akses internet. Nah, menurut aku ini semuanya adalah tindakan-tindakan positif untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Tetapi manakah jawaban yang paling baik skalanya? Itu skala 5, teman-teman ya. Oke, kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Silahkan komen teman-teman kalau sudah kita bahas. Oke, posisi kita di sini adalah guru sekolah pedesaan dengan siswa memiliki akses terbatas dalam teknologi. Nah, kita itu sebagai guru ingin membantu siswa mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa perkotaan. Ini permasalahannya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil? Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Sebagai guru di wilayah pedesaan dengan teknologi yang terbatas, penting untuk memilih tindakan yang paling efektif untuk mendukung pendidikan siswa. Pilihan A menunjukkan upaya memanfaatkan teknologi internet namun mengandalkan akses siswa di luar sekolah mungkin kurang efektif. Nah, di sini kan siswa mencari akses di luar sekolah. Ini benar tetapi kurang efektif. Maka jangan dipilih dulu, teman-teman. Berikutnya, pilihan B menunjukkan upaya kolaboratif dengan komunitas dan organisasi nirlaba untuk menyediakan perangkat dan akses internet yang dapat membantu mengatasi masalah infrastruktur teknologi. Menurut aku ini bagus. Yang C menunjukkan kerjasama ya dengan pemerintah untuk membangun pusat sumber daya di sekolah yang menawarkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan bagi siswa dan masyarakat sekitar. Ini lebih bagus ya, ini jangka panjang yang dipikirkan, juga dampaknya lebih luas teman-teman. Nah, ini lebih oke. Opsi C akan lebih menang nantinya dengan opsi B ya. Nah, kemudian yang D menunjukkan pendekatan kolaboratif dengan membentuk kelompok belajar peer-to-peer yang memungkinkan siswa saling mendukung dalam proses belajar. Pilihan E menunjukkan penyediaan bahan ajar alternatif yang dapat diakses offline
yang sangat berguna bagi siswa yang tidak memiliki akses internet, memastikan mereka tetap belajar dengan efektif. Ini juga menurut aku oke, tetapi tetap C itu yang paling dampaknya lebih luas teman-teman ya. Sedangkan kalau E itu bukan jawaban terbaiknya. Nah, opsi ada di B, di C, di E, di D. Nah, teman-teman harus bisa memilih mana opsi yang paling terbaik nantinya ketika teman-teman mau tes ya. Nah, Kak, mana ini Kak yang harus aku pilih? Berarti jawaban yang memang mencakup semua permasalahan bisa terselesaikan dan memang dampaknya itu lebih baik, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan opsi yang C, teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ternyata poin terbaik itu ada di C, kemudian diikuti oleh B dan diikuti oleh D, teman-teman. Nah, aman ya? Jawabannya yang C. Aku pengen teman-teman cek poin kalian. Nah, C, B, D, E, A. Aku pengen nanti kalian komen nomor 1 poinnya berapa, 2 berapa, 3 berapa, sampai seterusnya nanti akan aku cek teman-teman ya. Sekali lagi semangat buat semuanya. Kita awali 1 selalu C di Al Faiz karena C itu cinta. Semoga teman-teman makin cinta untuk persiapan belajar ini, nggak lemes, nggak putus asa, semangat belajarnya. Semoga makin cinta mempelajari materi-materi HOTS yang akan teman-teman hadapi di SKD tahun 2024. Makasih buat semuanya yang sudah dukung kita, sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah buat kita semuanya. Lanjut. Nomor 2 terkait sosial budaya. Ini menurut aku soalnya sangat HOTS banget. David adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional. Ia memimpin tim yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang budaya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil David untuk memastikan timnya bekerja sama dengan baik? A. Mengadakan sesi pengenalan budaya di mana setiap anggota tim berbagi tentang adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai dari negara atau budaya mereka. Hilau nih soalnya. Oke, yang B, menyelenggarakan program pelatihan multikultural yang membantu anggota tim memahami perbedaan budaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Yang C, mendorong kolaborasi tim yang melibatkan pemikiran dan perspektif dari berbagai latar belakang budaya. D, mengorganisir acara perayaan budaya di perusahaan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di tim. E, menetapkan kebijakan perusahaan yang menghargai keanekaragaman budaya dan mendorong inklusi dalam setiap aspek kerja tim. Menurut aku opsi kayak gini ya, ini yang membuat teman-teman kadang kehabisan waktu ya. Ini karena opsinya bagus semuanya, sulit banget menurut aku ini. Nah, kira-kira teman-teman sudah menentukan pilihannya? Kalau sudah, kita akan bahas. Kata kuncinya adalah sebagai seorang manajer atau pimpinan di sebuah perusahaan multinasional ya. Jadi di berbagai macam negara. Ia memimpin tim yang anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Ini dia pimpinan di sini ya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh David untuk memastikan timnya itu bekerja sama atau berkolaborasi dengan baik? Nah, kita akan lihat sebagai manajer proyek, David harus memastikan bahwa tim yang beraneka ragam tadi secara budaya dapat bekerja sama dengan harmonis dan efektif. Pilihan A menunjukkan bahwa mengadakan sesi pengenalan budaya membantu anggota tim memahami dan menghargai latar belakang budaya masing-masing yang dapat memperkuat ikatan tim dan mengurangi miskomunikasi. Ini menurut aku oke, ya kita simpan. Pilihan B menunjukkan bahwa program pelatihan multikultural dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi lintas budaya yang penting untuk kerjasama tim yang efektif. Loh, ini bagus juga Kak ya. Mendorong kolaborasi tim yang melibatkan pemikiran perspektif dari beberapa latar belakang budaya. Loh, C juga ini bagus banget. Mengorganisir acara perayaan budaya di perusahaan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya. Oke, ini gokil soalnya. Gokil. Menetapkan kebijakan perusahaan yang menghargai keanekaragaman budaya dan mendorong inklusi dalam setiap aspek kerja tim. Nah, karena semuanya bagus, bagaimana kira-kira? Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini, dia perannya sebagai pimpinan. Ingin memastikan bahwa pimpinan itu punya wewenang, ya, punya hak. Dia bisa buat sebuah peraturan, seperti apa peraturan yang dia buat, misalkan menetapkan kebijakan perusahaan yang menghargai keanekaragaman budaya dan mendorong inklusi dalam setiap aspek kerja tim. Teman-teman bisa cek di sini ya. Pilihan E menunjukkan bahwa menetapkan kebijakan perusahaan yang menghargai keberagaman budaya dan mendorong inklusi, memastikan bahwa nilai-nilai ini diterapkan dalam setiap aspek kerja tim yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Inklusif berarti menyeluruh semua, tidak eksklusif ya, tidak khusus, tetapi dia umum dan harmonis. Ini jauh lebih sempurna dibanding opsi yang lainnya. Maka jawaban terkuat itu ada di E, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan peranannya sebagai seorang pemimpin yang akan memastikan timnya bekerja sama dengan baik. Hots banget teman-teman ya. Oke, aku yakin di soal nomor 2 ini banyak yang kegocek ya. Coba komen di kolom komentar, teman-teman dapat poin berapa untuk soal nomor 2. Jawabannya yang E.
Oke, jadi Alphais akan selalu update ya, karena ini kita sudah kerjasama dengan tim pembuat soal di seluruh Indonesia, banyak banget ya, dan banyak banget yang berkolaborasi dengan kita dengan soal-soal yang sangat mirip, dan kita juga kolaborasi dengan tim-tim karantina ya, bimbel-bimbel karantina yang dia memiliki soal-soal yang sangat terbaru sekali, sehingganya konten-konten kita akan semakin berkualitas. Teman-teman jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Kita lanjut. Rani adalah pegawai yang bertanggung jawab atas program inklusi budaya di kantor pemerintahan. Dia ingin menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keanekaragaman budaya. Apa tindakan terbaik yang harus diambil oleh Rani? A. Mengorganisir sesi diskusi tentang pengalaman pribadi. B. Membuat panduan keberagaman budaya yang mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan. C. Menyelenggarakan acara budaya reguler yang melibatkan pegawai dalam pertunjukan. D. Mendukung pembentukan kelompok kerja lintas budaya untuk mendorong kolaborasi. Atau E. Menyediakan ruang kantor dengan dekorasi atau simbol-simbol yang mewakili berbagai suku dan budaya. Teman-teman kira-kira jawabannya apa untuk soal nomor 3 ini? Boleh komen semuanya di kolom komentar. Yuk. Jangan lupa nanti teman-teman yang pengen belajar lewat video-video pendek, short gitu ya, atau nanti ada pembahasannya, kemudian ada tugas-tugasnya, atau seputar informasi CPNS dan kedinasan, teman-teman bisa cek di TikTok Privat Alphais langsung ya. Habis nonton ini langsung ke TikTok, jangan lupa, atau mungkin ke Instagram yang suka main Instagram ya, yaitu Instagram Privat Alphais untuk mendapatkan informasi penting seputar CPNS, atau bisa latihan soal setiap hari. Di situ lengkap banget, atau nanti bisa join juga di grup ya. Oke, semangat buat semuanya, kita bahas. Kata kuncinya adalah pegawai yang bertanggung jawab atas program inklusi budaya di kantor pemerintahan. Nah, pertanyaannya ini penting banget nih. Dia ingin menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keanekaragaman budaya. Apa tindakan terbaik yang diambil Rani gitu? Nah, sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas program inklusi budaya, berarti yang umum, menyeluruh, tidak terkhususkan, tidak eksklusif gitu ya. Rani harus memilih tindakan yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keanekaragaman budaya. Pilihan A itu menunjukkan bahwa mengorganisir sesi diskusi tentang pengalaman pribadi dan nilai-nilai budaya dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan. Ini bagus. Pilihan B menunjukkan bahwa manfaat panduan keberagaman budaya dapat memberikan pedoman yang jelas untuk penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Ini juga bagus. Pilihan C menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara budaya reguler dapat memperkuat hubungan antar pegawai melalui partisipasi dan kegiatan budaya yang beragam. Pilihan D menunjukkan bahwa pendukung pembentukan kelompok kerja lintas budaya dapat mendorong kolaborasi dan saling pengertian antar pegawai. Hots banget. Pilihan E menunjukkan bahwa menyediakan ruang kantor dengan dekorasi. Ini simbol-simbol ini kayak paling kecil sih nilainya teman-teman ya. Nah, karena di sini dia bertanggung jawab, dia bisa mengorganisir, kemudian dia bisa membuat panduan, dia bisa menyelenggarakan acara, dan dia membuat dukungan pembentukan kelompok. Nah, di sini, yang bisa dia lakukan salah satunya yang paling kuat adalah mendukung pembentukan kelompok kerja lintas budaya. Supaya apa kok dia lintas budaya? Ya, karena dia ingin ini menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman budaya. Jadi kita coba bentuk kelompok yang lintas budaya untuk mendorong kolaborasi dan saling pengertian. Ini udah sesuai dengan tujuan soalnya di opsi yang D. Kemudian di opsi yang A, teman-teman juga bagus ini, mengorganisir sesi diskusi ya, karena dia bertanggung jawab mengorganisir sesi diskusi tentang pengalaman pribadi dan nilai-nilai budaya setiap pegawai. Tetapi opsi terbaik ada di D. Maka ini teman-teman untuk poinnya D, A, B, C, E. Jawabannya yang D. Oke, baru soal nomor 3, tetapi soalnya udah sangat hot banget teman-teman. Nah, mantap ya. Semoga dengan belajar di sini teman-teman, kita belajar dengan konten-konten yang berkualitas yang sesuai dengan model tes asli, sehingga teman-teman akan semakin terbantu. Kita nggak cuma dapat testimoni kalau tahun ini TWKP dengan TIU yang sangat relevan dengan Alphais, semoga nanti semuanya lengkap, TWK juga. Karena TWK kemarin kita sudah membuat soal penalaran, ternyata yang berbeda apa? Tahun ini penalarannya itu tidak panjang, tetapi penalaran soal TWK itu pendek, dan kita akan menyesuaikan dengan model soal terbaru. Semangat buat semuanya. Lanjut. Setiap video Alphais aku selalu membacakan testimoni ataupun FR dari para peserta sudah tes, gambaran soalnya seperti apa, tanggapan mereka seperti apa. Teman-teman bisa cek di video-videoku sebelumnya ya. Jadi ini adalah salah satu siswa kita yang alhamdulillah peringkat 1. Ini dengan nilai segini menurut aku sudah bagus banget, karena memang tahun ini soalnya cukup sulit ya. Walaupun ada yang dapat nilai 494 seperti Ayumi yang kemarin aku undang di video sebelum ini ya. Teman-teman bisa cek ya, Ayumi luar biasa, ternyata dia belajar sama Alphais dari UTBK. Gokil, hampir 500 nilainya ya. Alphais ada rencana ngeluarin buku psikotes nggak? Soalnya bukunya kedinasnya bagus banget. Ya nyesel telat beli, jadi waktu belajar cuma seminggu, tapi walaupun begitu hasilnya oke juga, 400 sekian puluh. Aku bersyukur banget tahu Alphais, walaupun pas beli mikir-mikir soalnya kebanyakan buku tebel bakal sebosan itu. Ternyata bukunya keren. Nah, buku Alphais kayak gini. Jadi buku ini
Alhamdulillah ya, ini sudah top 1, teman-teman bisa cek aja di toko Orange ya. Kemudian ini gratis tryout yang sangat terbaru, gratis grup belajar juga, dan juga kelas online kita ternyata yang kemarin cuma 10 ternyata sekarang nambah jadi 15-an ya. Ini jalan ke 13 atau 14 teman-teman, ini ada tambahan lagi karena banyak permintaan dari teman-teman di kelas online ya. Oke, semoga buku ini membantu kalian menjadi teman belajar kalian, dan semoga teman-teman belajar di Alphaiz bisa lulus keterima sebagai ASN tahun ini. Jangan lupa di website privatalphaiz.id sangat lengkap sekali paket-paket tryout Alphaiz yang terbaru. Lanjut, Anda adalah seorang polisi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Integritas dan profesionalisme sangat penting dalam menjalankan tugas Anda. Seorang teman sesama polisi meminta Anda untuk mengabaikan pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? Nah, ini profesionalisme. Ini cukup sulit ya. Ini opsinya sangat sulit. Aku yakin teman-teman yang jawab juga bakal kegocek nih. Yang A, menolak permintaan teman tersebut dengan tegas. B, berbicara dengan atasan untuk meminta nasihat. C, memberikan peringatan lisan kepada teman tersebut. D, menyampaikan pelanggaran tersebut dalam rapat tim. E, membuat laporan resmi tentang pelanggaran tersebut. Ini hot banget, serius teman-teman. Ini sulit banget nih. Yo, silakan boleh komen di kolom komentar. Kita akan analisis permintaan soalnya seperti apa kalau sudah kita bahas. Kata kuncinya, seorang polisi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Integritas dan profesionalisme sangat penting. Seorang teman sesama polisi, berarti rekan kerjanya, teman-teman, meminta Anda mengabaikan pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan. Nah, seperti apa ini sesama rekan kerja ini, teman-teman? Ya, dia minta nih, apa yang kita lakukan? Apakah A, menolak permintaan teman? Ya, ini menurut aku bener banget gitu ya. Berbicara dengan atasan untuk meminta nasihat, ini bener juga karena rekan kerja kita. Mungkin nanti akan diberikan keputusan dari pimpinannya gitu kan. Memberikan peringatan lisan kepada teman tersebut dan mencatat pelanggarannya sebagai peringatan awal. Menurut aku ini bagus, tetapi ini kurang tepat ya, kurang sempurna sih dibanding A sama B. Menyampaikan pelanggaran tersebut dalam rapat tim, oke, mungkin benar juga. Membuat laporan resmi, ini benar juga. Ini opsinya hot banget. Kita akan lihat, sebagai polisi menjaga integritas dan profesionalisme adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas. Jika Anda menerima permintaan teman untuk mengabaikan pelanggaran, pilihan A itu bisa merusak integritas. Kalau kita suruh ngabain, kita merusak integritas kita, maka kita harus menolak permintaannya dong gitu kan. Nah, pilihan lebih tepat adalah berbicara dengan atasan untuk meminta nasihat, karena ini sesama rekan kerja. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati hierarki ya, dan ingin memastikan tindakan yang diambil ini benar nih ya, sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada, sehingga menjaga integritas profesional. Membuat laporan resmi tentang pelanggaran dan memberitahu teman bahwa hukum berlaku untuk semua orang, ini juga menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Ini benar juga, meskipun bisa menimbulkan ketegangan pribadi antara polisi yang pertama dengan yang kedua tadi ya. Menolak permintaan teman dengan tegas dan menjelaskan kewajiban menegakkan hukum menunjukkan integritas dan komitmen terhadap keadilan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kita udah nolak tetapi nggak nyelesain permasalahannya gitu. Nah, yang B tadi kita berbicara dengan atasan untuk meminta nasihat dan memastikan tindakan yang diambil itu sesuai dengan prosedur. Nah, maka jawaban terbaik ada di B. Kemudian yang kedua ya, membuat laporan resmi tentang pelanggaran tersebut untuk memberitahukan teman bahwa hukum berlaku untuk semua orang, teman-teman ya. Oke, ini jawabannya B, E, dan juga A. Hot banget teman-teman, serius yo. Jawabannya yang B. Aku mau ngucapin makasih buat kalian yang sudah nge-share soal-soal ke kami. Makasih ya secara tidak langsung, teman-teman udah ngebantu banget ya angkatan-angkatan setelah ini ya. Makasih yang udah nulis lengkap opsinya, jawabannya, kemudian ada A, B, C, D, E-nya, semuanya lengkap banget diberikan. Makasih yang udah niat banget buat ngebantu kita. Soal-soal terbaru yang udah dikirim sama tim. Makasih teman-temanku di seluruh Indonesia, teman-teman bimbel karantina juga yang sudah memberikan model-model soal terbaru, udah bekerja sama dengan Alphaiz. Semoga kita sama-sama bisa berkolaborasi membantu teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut. Hot banget teman-teman, ini terkait radikalisme. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah. Siswa Anda, Dika, menunjukkan tanda-tanda perilaku intoleran dan tertarik pada pemikiran radikal. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mencegah potensi radikalisme? A, melaporkan perilaku Dika kepada kepala sekolah. B, mengajak Dika untuk mendiskusikan terbuka mengenai pemikiran. C, mengajak Dika untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif. D, melibatkan Dika dalam program edukasi. Atau E, menghubungi orang tua Dika untuk mendiskusikan mengenai perubahan perilakunya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman untuk soal nomor 5 ini? Boleh di pause videonya dan komen di kolom komentar kalau sudah kita bahas. Kata kuncinya adalah ya, di sini seorang guru menengah ya, sekolah menengah.
siswanya itu bernama Dika nunjukin tanda-tanda perilaku yang tidak toleransi dan memiliki pemikiran radikal. Nah, harusnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah potensi radikalisme? Melaporkan perilaku Dika kepada kepala sekolah itu salah satu tindakan yang tepat. Mengajak Dika untuk berdiskusi terbuka mengenai pemikirannya itu juga tepat banget. Mengajak Dika untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif ini ya jelas. Ini kayaknya semuanya tepat banget ya teman-teman. Jadi mana yang paling tepat ini Kak gitu. Melibatkan Dika dalam program edukasi ini juga tepat banget, menghubungi orang tua Dika untuk berdiskusi mengenai perubahan perilaku. Mungkin ini juga bisa melibatkan orang tuanya karena ini kan masalah yang serius teman-teman ya. Sebagai guru penting untuk mengambil tindakan yang tepat dan sensitif dalam menghadapi tanda-tanda radikalisme pada siswa. Melaporkan perilaku Dika kepada kepala sekolah, meminta bantuan dari ahli konseling, serta melibatkan Dika dalam program rehabilitasi. Pilihan A, langkah yang paling lengkap komprehensif karena melibatkan profesional dan program khusus untuk menangani masalah ini. Mengajak Dika untuk berdiskusi terbuka mengenai pemikiran dan keyakinannya, serta memberikan preferensi bacaan tentang toleransi dan keberagaman, dapat membantu memperluas wawasan dia dan memberikan panduan yang tepat. Mengajak Dika untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif juga itu bagus. Melibatkan Dika dalam program edukasi tentang toleransi ya, ini memberikan kesempatan baginya untuk memimpin diskusi tentang topik tersebut ya, itu bagus juga. Pilihan D, dapat memperkuat pemahamannya tentang pentingnya toleransi dan memberinya peran aktif. Kemudian yang E, menghubungi orang tua Dika untuk berdiskusi mengenai perubahan perilakunya dan bekerja sama dengan mereka untuk memantau dan mengarahkan. Ini aktivitas seperti ini bagus sih. Adalah langkah penting untuk memastikan dukungan dari rumah dan mencari solusi bersama. Ini lengkap banget ya, A sama ini bagus banget ya. Tapi ini ternyata poinnya ada di E ya, bukan di A ya. Nah, kalau E memang paling lengkap ya. Ternyata A itu masih kalah dengan opsi yang D. Opsi D itu adalah melibatkan Dika dalam program edukasi tentang toleransi. Ini juga tindakan konkret juga teman-teman ya. Kayak ini tindakan konkret ya. Ini juga ini sebuah tindakan, tetapi ternyata D itu lebih konkret dan poin terlengkapnya yang paling utama ada di E teman-teman. Ini hot banget sih untuk soalnya. Coba teman-teman cek poinnya dapat berapa. Oke, E, D, A, C, B. Jawabannya yang E. Lanjut. Soal nomor 6, Anda anggota kelompok studi di perguruan tinggi dengan anggota dari berbagai budaya. Kelompok Anda sedang merencanakan proyek yang membutuhkan kolaborasi erat. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil untuk memastikan kolaborasi yang sukses dan memperluas jaringan sosial Anda? Coba teman-teman komen di kolom komentar ya, nanti akan aku cek jawabannya. Sekali lagi, untuk pembelian buku ada di kolom deskripsi ya, untuk linknya di toko orange ya teman-teman, silahkan cek ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah subscribe, udah like, udah share. Jangan lupa aktifin loncengnya biar pas kita upload video baru teman-teman nggak ketinggalan. Kita akan terus upload video-video yang berkualitas, yang terbaru banget, model terbaru untuk membantu teman-teman persiapan SKD tahun 2024. Semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Senyuman mereka.